menjelaskan tentang pelaporan bisnis secara POK untuk memenuhi UAS studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu mengenai aspek pasar. Bentuk pasar. Rencananya marketplace-nya akan saya lakukan secara online dan juga offline store. Kemudian yang B, mengukur dan meminta permintaan dan pembayaran. Untuk mengikuti tren masa kini dan juga kebutuhan untuk para konsumen, alangkah baiknya kita mengikuti zaman sekarang atau zaman now. Lalu yang C, segmentasi, targeting, positioning. Bisnis ini rencananya akan ditargetkan bagi kaum remaja dan juga dewasa, baik pria maupun wanita. D, situasi persaingan di lingkungan industri. Untuk di industri fashion mungkin sudah banyak brand fashion yang lain, akan tetapi kami selaku reseller akan menawarkan kualitas produk yang bagus dan juga harga yang terbilang murah. Sikap, perilaku, dan juga kepuasan untuk konsumen. Untuk mendapatkan kepuasan konsumen, kita akan mengkontrol produk kita mulai dari produksi hingga ke pemasaran atau pengiriman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Manajemen pemasaran atau bauran pemasaran. Bisnis ini akan kita jalankan secara online dan juga offline. Kita akan membuat marketplace di berbagai sosial media dan juga akan membuka offline dan online store. Lalu lanjut ke yang kedua, aspek teknik dan teknologi. 1. Pemilihan strategi produksi. Bisnis fashion ini juga memiliki strategi untuk memberikan keuntungan. Salah satunya strategi produksi dengan cara mengambil barang dari orang lain, namun biasanya konsumen menganggap kita sebagai grosir atau penjual. 2. Pemilihan dan perencanaan produk. Produk yang kami buat selalu mengikuti tren setiap zaman. Dengan cara ini, produk yang kita jalankan tidak akan pernah kalah dalam bersaing dengan pesaing yang lain. 3. Rencana kualitas. Fashion kami juga mengedepankan pada kualitas, dibuktikan dengan melakukan beberapa survei mungkin ke reseller lainnya dan ke para supplier, mana kualitas yang terbaik untuk dijual dan juga layak untuk mendapatkan untung yang besar. 4. Rencana teknologi. Teknologi yang kita buat untuk menampung barang dan penjualan kami yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan juga beberapa marketplace tambahan mungkin seperti WhatsApp di sini. 5. Kapasitas produksi. Produksi yang kita jual adalah 70% untuk konsumen offline dan membantu para UKM muda untuk online. 6. Letak pabrik. Target letak pabrik yang kita produksi adalah rumah dengan jalan yang tidak terlalu ramai atau memang tidak terlalu mencolok, karena akan mendukung brand yang kita miliki. 7. Tata letak. Tata letak pabrik mempunyai 2 lantai yang cukup besar. Lantai pertama biasanya untuk penjualan kerudung dan lantai kedua untuk penjualan kaos. 8. Jumlah produksi. Bisnis ini akan selalu menyesuaikan jumlah produksi. Contohnya setiap hari memproduksi 60 pak dengan 3 model, 40 pak buat konsumen tetap dan sisanya buat para UKM yang berjualan online. 9. Persediaan kita manajemen sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika di dalam sehari ada 20 pak, maka produksi selanjutnya tidak akan ada lagi produksi untuk UKM. 10. Kualitas produk. Kualitas ini akan selalu dipantau oleh beberapa orang, kualitas kontrol dan dipantau juga oleh owner. Ketiga yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sisi rencana pembangunan nasional. Bisnis fashion memiliki peran strategis pada pembangunan nasional karena dapat memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. B.
Sisi distribusi nilai tambah. Untuk distribusi nilai tambah pada suatu perusahaan, khususnya bisnis fashion, nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. C. Sisi investasi per tenaga kerja. Dalam sisi investasi per tenaga kerja, bahwa suatu perusahaan itu mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu caranya yaitu mengukur proyek padat modal atau padat karya dengan berbagai investasi. D. Hambatan pada bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Masih banyak tantangan atau hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah pada zaman sekarang ini untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang juga berdampak positif pada sistem aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dukungan pemerintah. Pemerintah biasanya mempunyai kepentingan yang besar dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Itulah salah satu dukungan dari pemerintah dalam memajukan perdagangan para pedagang di Indonesia. Yang terakhir yaitu aspek yuridis. Perseorangan. Bisnis di bidang fashion, pria dan juga wanita. Penjual saya sendiri, warga negara Indonesia, tinggal di Ciwastra, Bandung. Pelaksanaan bisnis dilaksanakan secara online melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan menggunakan offline di store seperti toko. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.